Hai Sobat Ceberi, kembali lagi di channel YouTube Cerdas Berbahasa Indonesia. Nah, kali ini Sobat Ceberi kita akan sama-sama menguji kemampuan kita terkait topik dalam bahasa Indonesia, yaitu teks laporan hasil observasi dalam LASO, latihan soal. Sobat Ceberi, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini mari kita uji ya pengetahuan dan wawasan kita tentang teks laporan hasil observasi. Nantinya akan ada 10 soal yang akan saya sajikan. Sobat Ceberi dapat menjawab dan memberikan jawabannya di bagian kolom komentar. Dan mungkin apabila nanti jawaban saya kurang tepat menurut Sobat Ceberi ya, Sobat Ceberi boleh memberikan komentarnya juga mengapa jawaban saya kurang tepat, dan Sobat Ceberi juga bisa memberikan jawaban yang tepatnya beserta alasannya ya, karena ini adalah video untuk kita belajar bersama-sama, bisa kita jadikan sebagai forum diskusi sehingga nanti pengetahuan kita akan lebih bertambah lagi ya, akan lebih berkembang lagi. Baik, langsung saja Sobat Ceberi, ini dia soal yang pertama terkait teks laporan hasil observasi. Oke, saya bacakan untuk kita. Alunan nada yang membentuk harmonisasi lagu menggema di halaman kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Bandung, Senin 27 Agustus siang. Lebih dari 10.000 pasang tangan memainkan alat musik tradisional angklung dan memanjakan ribuan pasang telinga yang mendengarnya. Ribuan mahasiswa baru dan sivitas akademika Unpad memainkan alat musik tradisional angklung. Mereka begitu kompak, permainan mereka begitu memukau para penonton. Acara yang merupakan rangkaian acara Disnatalis ke-50 Unpad itu membuat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jarawasik itu ikut terpukau. Oke, pertanyaannya dari teks ini cukup panjang ya. Kita lihat dia meminta apa. Paragraf tersebut merupakan contoh laporan hasil observasi karena, dia menanyakan alasan kenapa paragraf ini termasuk salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Kita lihat apakah alasannya A, tidak berdasarkan imajinasi atau khayalan penulisnya. B, menggambarkan suatu kejadian yang sangat berkesan. C, mengungkapkan pendapat penulisnya untuk suatu benda. D, menceritakan suatu kegiatan yang terjadi di lingkungannya. Atau E, mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Oke, silakan Sobat Ceberi jawab. Mungkin jawabannya boleh ditulis di kertas atau mau tulis di kolom komentar juga boleh ya. Kalau misalkan memerlukan waktu yang banyak atau yang lebih untuk menjawab, kamu bisa pause video ini. Tetapi ketika kamu memilih untuk langsung mau tahu jawabannya apa, boleh play saja ya. Oke, jawaban yang benar adalah E, yaitu mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Nah, Sobat Ceberi, kita tahu bahwa laporan hasil observasi itu merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan juga data. Kalau di dalam contoh teks ini kita melihat ada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, yaitu dilakukan pada salah satu universitas di Indonesia, yaitu di kampus Universitas Padjadjaran, tentang aktivitas ribuan mahasiswa yang memainkan alat musik angklung dalam rangka memperingati hari Disnatalis ke-50 di kampus tersebut ya. Ini memperingati hari ulang tahun kampus tersebut, dan orang-orang yang menyaksikan itu merasa sangat terpukau ya, bahkan mereka begitu antusias untuk mendengarkannya. Nah, itu didapatkan dari hasil pengamatan si penulis ketika menyaksikan acara atau kegiatan tersebut. Jadi yang benar jawabannya E. Lanjut soal yang kedua. Saya bacakan dulu teksnya untuk kita. Cermati paragraf berikut ini. Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan, deretan siswi-siswi imut. Mereka asyik memainkan mayoret, melakukan koreografi menggunakan benderanya masing-masing. Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band, disusul dengan sejumlah pelajar yang menempeli tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak yang patut dituntut remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang berbaris di dalam selimut berbentuk spanduk yang diisi petisi
berupa tanda tangan pelajar dari sejumlah sekolah di Bandung. Oke, kita lihat pertanyaannya. Ini kayaknya lagi demo ya, atau apa ya? Coba kita lihat dulu ya. Dalam struktur teks laporan observasi, paragraf tersebut tergolong ke bagian. Nah, ini termasuk dalam struktur apa ya? Apakah A. tesis, B. abstrak, C. definisi umum, D. deskripsi manfaat, atau E. deskripsi perbagian? Silakan dijawab, boleh di post dulu videonya, atau mau tahu jawabannya bisa play saja, kita bahas sama-sama. Sudah terlihat jawaban yang tepatnya adalah yang E. Jadi ini berada di dalam deskripsi perbagian. Dia mendeskripsikan bagian-bagian yang ada di dalam teks laporan observasi. Pertama, di deskripsinya adalah rombongan para pelajar ini yang berada di barisan paling depan, kemudian mengikutinya yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ada beberapa bagian di situ ya. Deskripsi pelajar yang bagian paling depan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika di belakang bagian depan itu ada kelompok marching band-nya ya. Kemudian bagian ketiganya itu ada kelompok pelajar yang menempeli tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak para pelajar yang mereka tuntut. Dan bagian akhir ya, di rombongan yang kelima, yaitu dengan kelompok pelajar yang menggunakan seperti selimut berbentuk spanduk. Itu ada petisi tanda tangan bahwa mereka menuntut sesuatu ya, dan ini merupakan bagian kelompok pelajar yang ada di beberapa atau di sejumlah sekolah yang ada di Bandung. Oke, itu dia ya, dia termasuk deskripsi bagian. Soal nomor 3, cermati paragraf berikut. Setiap malam berpuluh ribu tikus menyerbu desa-desa di Kecamatan Pracimatoro. Segala macam tanaman sampai kepada pohon petai Cina yang sudah tua habis digerogoti tikus. Binatang piaraan seperti ayam, kambing, dan sapi tidak luput dari serangan tikus yang ganas itu, apalagi bahan makanan. Memang itu yang dicari. Habis tandas ditelan tikus, bahkan penduduk beberapa desa terpaksa diungsikan karena ketakutan. Sampai sekarang masih ada orang yang tidak mau pulang ke kampung halamannya. Oke. Paragraf tersebut melaporkan tentang apa ini ya? Ini teks laporan hasil observasinya tentang A. keganasan tikus rakus, B. ketakutan penduduk desa, C. keadaan suatu perkampungan, D. kondisi tanaman di suatu tempat, atau E. kehidupan penduduk pedesaan. Kita akan bahas sama-sama ya, tapi kalau mau jawab dulu dan mikir jawabannya apa, boleh di post dulu. Tapi kalau mau langsung dengar penjelasannya, di play saja ya. Jawaban yang benar itu A, yaitu keganasan ribuan tikus. Kita bisa lihat di dalam teks itu apa yang dilakukan oleh tikus itu ya. Mereka memakan atau merusak berbagai macam tanaman ya. Kemudian sampai pohon petai Cina saja itu mereka juga grogoti ya. Binatang peliharaan juga, sampai bahan-bahan makanan penduduk juga ya. Jadi itu keganasan yang dilakukan oleh tikus dalam teks itu. Jadi itu melaporkan tentang keganasan ribuan tikus. Lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Cermati topik dan gagasan pokok berikut. Topik Pantai Natsepa. 1. Pantai Natsepa terletak kurang lebih 10 km dari pusat kota. 2. Pantai ini terlihat jelas karena letaknya hanya 100 meter dari jalan utama. 3. Pantai Natsepa ini terdapat 2 tempat yang telah dilengkapi fasilitas penginapan. 4. Di beberapa tempat yang agak condong ke laut mengalami kerusakan. 5. Pantai ini sering dikunjungi wisatawan asing. Kemudian 6. Bahkan biasanya pengunjung sampai ke Pantai Liang. Oke, kita lihat pertanyaannya. Kalimat laporan yang sesuai dengan topik tersebut adalah, kita mencari kalimat laporan yang cocok dengan topik Pantai Nestapa. Nah, ini kita lihat pilihan jawaban A sampai E ini ada tiga nomor ya yang dimungkinkan menjadi pilihan jawaban tepat. Apakah 1, 2, dan 3? Coba kita pastikan. Pantai Nestapa terletak kurang lebih 10 km dari pusat kota. Benar, di sini ada kata Pantai Nestapa ya, sesuai dengan topik. Apakah 1 boleh? Boleh, berarti ada A, B, C ya, tapi kita pastikan 2 juga. Pantai ini terlihat jelas karena letaknya hanya 100 meter dari jalan utama. Wah, ini juga bisa jadi ya, karena pantai ini merupakan kelanjutan dari kalimat 1, yaitu Pantai
Natsepa ya. Oke. Kita simpan A, B, C, D itu mungkin saja bisa. 3. Di pantai Natsepa ini terdapat 2 tempat yang telah dilengkapi fasilitas penginapan. Wah, ini benar semua ini. 1, 2, 3 ini termasuk pilihan yang benar. Kita lihat lagi urutannya, apakah 2, 3 atau 4. Kayaknya ini benar ya kalau untuk A, B, C, D, karena tadi kita melihat pilihan jawaban A, B, C, D di bagian depan, poin 1 sampai 3 itu semuanya berkaitan dengan topik, tetapi kita lihat yang D dulu, yang E. Yang 4 itu tidak termasuk atau termasuk? Tidak termasuk. Pantai ini sering di beberapa tempat yang agak condong ke laut mengalami kerusakan. Ini tidak berkaitan dengan topik ya. Jadi yang E sudah salah. Mana lagi? Gini aja cara carinya ya. Kita lihat mana lagi pilihan jawaban yang ada mencantumkan angka 4. A, berarti A sudah nggak termasuk nih ya. Udah nggak termasuk yang A. Oke, kita lihat lagi. 3 tadi termasuk ya, berarti B ini masih bisa disimpan, C masih bisa disimpan sebagai jawaban, dan D juga masih bisa disimpan. Kita pastikan 5. Apakah 5 ini termasuk dalam topik sesuai dengan kalimat topik? Kita lihat 5. Mana 5 ini dia ya. Pantai ini sering dikunjungi wisatawan asing. Oke, benar juga ya, bisa. Kalau yang 6, bahkan biasanya pengunjung sampai ke Pantai Liang. Nah, ini yang tidak tepat. Ini sudah tidak membahas hal yang berkaitan dengan topik. Pantai Liang, sementara yang dibahas adalah Pantai Natsepa. Ya, salah, sudah. C, D itu sudah salah. Jadi yang paling benar adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 5. Cermati kalimat-kalimat berikut. 1. Kayu ramin diimpor oleh pedagang-pedagang Singapura dan Kalimantan Barat. 2. Di sana diolah menjadi perabot rumah tangga. 3. Tentu saja harga sudah 7 atau 8 kali lipat harga di Kalimantan Barat. Keempat, kemudian dikirim ke Jakarta dan terkenal sebagai kayu jati Singapura. Kita diminta oleh soal untuk menyusun kalimat ini agar tepat ya urutannya. Susunan kalimat tepat adalah ada angka 1 dan 2 dan 3. Ya, di pilihan jawaban A sampai E. Kita lihat mana yang paling tepat untuk menjadi urutan yang pertama. Apakah 1, 2 atau 3? Yang paling tepat di sini 1 ya, menjadi urutan yang pertama. 1. Oke, jadi kita eliminasi yang E sudah tidak termasuk jawaban yang benar ya. Terus mana lagi ya? Ini 1, apakah 2? 2 juga tidak ya. Di sana diolah menjadi perabot rumah tangga. Di sana apa kalau ini menjadi kalimat pertama? Jadi tidak tepat. Sekarang fokusnya tinggal A, B, C saja. 1. Apakah 2 tepat mengurutkannya untuk kalimat berikutnya? Kayu ramin diimpor. Oke ya. Kedua boleh, tapi kita pastikan dulu agar yang ketiga itu tidak termasuk bagian urutan yang tepat. Tentu saja harga. Nah, ini sudah bahas harga, tidak sama dengan yang ke 1 ya. Jadi tidak nyambung dia, tidak koheren kalimatnya. Yang benar 1, 2. Eliminasi yang C sudah tidak termasuk ya, pilih jawaban C. Sekarang kita fokus ke A dan B saja. Apakah 4 atau 3 urutan berikutnya? Urutan berikutnya yang benar adalah yang 4 yang benar. Setelah di sana diolah menjadi perabot rumah tangga. Kemudian, nah ini dia ya, betul ya. Kemudian kalimat keempat dan yang terakhir adalah kalimat ketiga. Oleh sebab itu, susunan kalimat yang tepat untuk teks tersebut adalah 1, 2, 4, 3. Jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Perhatikan kutipan teks di bawah ini. Upaya lain adalah translokasi atau memindahkan gajah dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lebih cocok. Kapasitas personel akan ditingkatkan dan merestorasi taman nasional yang rusak. Ini sumbernya ya, sumber kutipan ini. Pertanyaannya, kutipan di atas termasuk salah satu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu A. Kalimat definisi, B. Kalimat simpleks, C. Kalimat kompleks, D. Penggunaan konjungsi, E. Penggunaan antonim dan sinonim. Jawaban yang tepatnya adalah yang A, yaitu kalimat definisi. Mudah ya, karena kita tahu bahwa kalimat definisi itu merupakan suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, bisa juga tentang hal aktivitas. Nah, di sini yang didefinisikannya adalah aktivitas, yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga
suatu habitat ya, yaitu memindahkan gajah dari satu lokasi. Jadi ini aktivitas memindahkan gajah dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang lebih cocok, dan seterusnya, yaitu di situ ada kalimatnya. Yang benar adalah A. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Perhatikan kutipan teks di bawah ini. Gajah yang berada di luar habitat sekitar 635 ekor. Di pusat pelatihan gajah atau PLG 310 ekor, di Taman Rekreasi dan Kebun Binatang 173 ekor, dan di Perusahaan Hak Pengusaha Hutan atau HPH sekitar 152 ekor. Oke, kita lihat apa yang diminta oleh soal. Kutipan di samping termasuk dalam kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi, yaitu A. Penggunaan konjungsi, B. Penggunaan antonim, C. Penggunaan sinonim, D. Penggunaan data berupa angka, atau E. Kalimat definisi. Nah, oke, ini termasuk yang mana ini? Ayo, silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar itu adalah di pilihan jawaban D ya, menggunakan data berupa angka. Kita lihat informasi yang disampaikan banyak menggunakan angka-angka. Jadi kaidah kebahasaannya memanfaatkan data berupa angka. Pilihan jawaban yang benar adalah D. Nomor berikutnya yaitu nomor 8. Kita lihat teksnya. 1. Manusia memiliki 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. 2. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. 3. Pembuluh darah jenis ini menyalurkan darah ke seluruh bagian tubuh. 4. Darah pada pembuluh darah arteri berwarna merah cerah dan mengandung oksigen. 5. Pembuluh darah vena adalah merupakan pembuluh darah yang sempit. Oke, kita lihat pertanyaannya. Kalimat kedua dalam kutipan di atas merupakan kalimat, berarti kita fokusnya cuma pada kalimat kedua ya, yaitu pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang lebar. A. Deskripsi, B. Kompleks, C. Imperatif, D. Definisi, E. Klasifikasi. Jawabannya adalah yang benar. Itu yang benar adalah D ya, definisi. Dia memberikan pengertian terhadap pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah yang lebar. Ini penjelasannya tadi sudah saya sampaikan di pembahasan sebelumnya ya, jadi termasuk kalimat definisi. Kita lanjutkan di soal berikutnya, soal nomor 9. Oke, nomor 9 ini beberapa pembahasan yang akan nanti kita temukan di dalam teks. Itu kita baca dulu teksnya. Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera. Kayak gitu ya, Lepidoptera. Oke. Kemudian serangga bersayap sisik. 2. Kupu-kupu umumnya melakukan aktivitas di waktu siang atau diurnal di situ ya. 3. Mereka umumnya hidup dengan menghisap madu bunga atau nektar atau sari kembang. 4. Sedangkan pada malam hari kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayap di ranting pohon. 5. Kupu-kupu memiliki warna sayap yang bervariasi dan indah sehingga banyak diburu orang untuk koleksi. Pertanyaannya, yang termasuk kalimat simpleks dalam kutipan teks tersebut adalah kalimat nomor yang mana? Apakah A 123, B 245, C 345, atau D 125? Ada E lagi ya, 235. Nah, mungkin sambil Sobat Ceberi memikirkan jawaban yang benarnya apa, saya akan jelaskan dulu bahwa kalimat simpleks itu merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat. Nah, kalimat simpleks ini juga disebut dengan kalimat tunggal ya. Jadi dia ciri-cirinya itu dia memiliki klausa lengkap, bisa berpola SP ya, subjek predikat objek dan seterusnya ya. Oke, kita lihat yang benar di sini adalah ada di kalimat 2 ya, 2, kemudian di kalimat 3 yang merupakan kalimat simpleks ya, kalimat tunggal tadi, dan juga 5 ya, ada di pilihan jawaban E. Kita lanjut soal yang terakhir ini ya Sobat Ceberi, soal nomor 10.
masih menggunakan teks yang sama, tapi saya tidak akan membacakan teksnya karena tadi sudah dibacakan. Mungkin nanti boleh dipastikan saja lagi dengan kebutuhan pertanyaan soal. Pertanyaannya yaitu kalimat definisi dalam kutipan teks laporan hasil observasi di samping ya. Ini terdapat pada kalimat kalimat yang keberapa itu? Betul, yang A. Kalimat ke-1. Kupu-kupu adalah, kata adalah penandanya ya, serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera. Itu dia 10 soal yang merupakan sebagai latihan untuk menguji wawasan Sobat Ceberi berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Dan saya rasa semoga 10 soal tadi bisa membantu Sobat Ceberi untuk lebih memperdalam lagi wawasannya ya. Dan siapa tahu nanti soal-soal ini ternyata ada juga muncul nanti waktu ujian yang Sobat Ceberi ikuti di sekolahnya atau di pendidikan formalnya. Baik, jangan lupa untuk terus mendukung channel Cerdas Berbahasa Indonesia ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Mari kita terus cintai, kita gunakan, dan kita harus bangga ya berbahasa Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.